Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamaril nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim. Wassalatu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadah. Sebelumnya mohon maaf ini kepada para ikhwan dan akhwat, saya tidak bisa menyalakan kamera karena posisinya lagi kurang nyaman untuk menyalakan kameranya. Mungkin sebagai gantinya saya akan share screen saja agar hikmat ilmiah yang disampaikan pada sore hari ini insya Allah bermanfaat. Insya Allah ini terlihat ya semuanya, ikhwan akhwat sekalian, jelas. Oke, di sini kita akan mencoba membahas tentang praktek sholat khusyuk dari Syekh Muhammad Abdul Ghosef Lamaslul. Nah, yang dimana praktek sholat khusyuk ini sebenarnya sudah ada ya, ikhwan akhwat sekalian, sudah ada di tuntunan sholat thoriqoh. Itu buku yang disusun oleh Aba Jagat karena berdasarkan pengalaman Aba Jagat selama beberapa kali mendampingi Pangersa Aba Aus di beberapa kesempatan, dan juga hasil pengamatan beliau dalam beberapa kali sholat di belakang Pangersa Aba. Di kata pengantar tuntunan di dalam kata pengantar tuntunan sholat thoriqoh itu, Pangersa Aba Jagat sendiri menyampaikan bahwa selama melaksanakan sholat di samping Pangersa Aba Aus, Aba Jagat itu sholatnya bisa dibilang kurang khusyuk, bukan kurang khusyuk ya. Mungkin karena posisi itu saat itu Aba Jagat malah mencuri-curi pandang gitu. Benar-benar lagi sholat itu matanya Aba Jagat melirik kepada gerakan-gerakan Pangersa Abah. Gunanya apa? Agar dicontek dan oleh Aba Jagat ditulis ke dalam sebuah buku, dan sekarang buku itu sudah diedarkan di Jagat Ars juga ada dengan judul Tuntunan Sholat Thoriqoh. Nah, yang kemudian di buku itulah saya coba ambil intisari-intisarinya dan eh, saya coba masukkan ke dalam sebuah PowerPoint agar mudah untuk disampaikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Oke, praktek sholat khusyuk ya, judulnya praktek sholat khusyuk dari Syekh Muhammad Abdul Ghosef Lamaslul. Kenapa disebut sholat khusyuk? Karena kita meyakini satu-satunya orang yang khusyuk ya di kolong langit ini, yang kita yakini sudah pasti khusyuk sholatnya, adalah Pangersa Aba Aus. Saya alhamdulillah beberapa kesempatan juga pernah melihat beberapa kali langsung ya, secara langsung Pangersa Abah sholat. Karena pada saat itu saya masih jadi santri di Pesantren Peradaban Dunia Jagat Aras, dan saat itu juga jadwal Pangersa Abah di daerah Jabodetabek itu sangat padat ya. Bahkan Abah Aus itu di Jagat bisa sampai 5 hari, 7 hari, dan seringkali mengambil sholat-sholat fardu, baik zuhur, asar, sampai subuhnya itu pasti Pangersa Abah yang mengimam. Waktu itu sekitar tahun 2015-2016 saat itu ya. Nah, saya melihat ketika Pangersa Abah melaksanakan sholat itu, saya terlihat enak banget gitu. Kok kalau ngelihat Abah sholat itu enak. Jadi benar-benar tidak hanya tidak hanya Abah Aus saja menikmati sholat yang Abah laksanakan, tapi kita yang melihat pun terbawa khusyuk, terbawa nikmat. Ya beda dengan kita melaksanakan sholat ya. Kalau kita lagi sholat kan kadang kita tiba-tiba suka terburu-buru, ya. Terus nggak tahu entah kenapa nggak betah itu di atas sajadah itu, kalau lagi sholat tuh pengen cepet-cepet selesai saja ya. Apalagi kalau sholatnya pas sholat zuhur, belum makan siang, itu nggak tahu tiba-tiba tuh kayak laparnya itu meningkat. Padahal nggak lapar-lapar banget sebenarnya. Tapi ya gitu ya. Nah, ada godaan-godaan setan, hawa nafsu sehingga membuat kita nggak betah. Nah, kita belajar sholat khusyuk ini dari orang yang telah mengendalikan hawa nafsunya, dari orang yang setan saja sudah tidak bisa mengganggu beliau. Karena Abah Os sudah tahu gerak-gerik setan itu, sehingga tidak bisa menggoda Pangersa Abah. Nah, karena Pangersa Abah berhasil menaklukkan godaan setan, ya, menaklukkan hawa nafsu dikendalikan, sehingga ketika sholat itu energinya luar biasa. Tidak hanya mampu menebarkan energi positif kepada orang-orang yang di sekitarnya gitu. Makanya para wakil talqin ketika menemani Pangersa Abah itu melihat Pangersa Abah sholat sunnah, langsung mereka buru-buru niat berjamaah jadi makmum Pangersa Abah.
Karena itu ingin kebagian nikmat dari sholat itu. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama dalam pembahasan kita pada hari ini adalah siapakah yang paling tahu sifat sholat Nabi? Ini tidak akan saya bacakan, saya akan sampaikan garis besarnya saja ya. Yang paling mengetahui sifat sholat Nabi itu sudah pasti adalah para sahabat. Sudah pasti para sahabat terdekatnya Nabi itulah yang paling mengetahui sifat sholat Nabi. Kenapa demikian? Karena dia bersama dengan Nabi. Jadi ada satu sahabat yang membersamai Nabi kemanapun, dimanapun, maka sahabat inilah yang benar-benar kita yakini mengetahui sifat sholat Nabi. Siapakah sahabat itu? Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka berempat ini adalah Afdalul Anbiya Al-Muhammadiyyin Ba'dal Anbiya wal Mursalin. Keempat sahabat ini disebut sebagai empat wali yang utama setelah para nabi dan juga para rasul. Mereka berempat inilah yang mengetahui persis. Kenapa? Karena sama dengan Nabi dan melihat salat Nabi dan mengikuti dan mempraktekkan salat Nabi. Jadi sanad salat Nabi itu diawali ya disebarkan oleh keempat sahabat ini. Dan alhamdulillah salah satu kedua orang di antaranya merupakan ahli silsilah di dalam thariqah kita. Untuk jalur thariqah Qadiriyah kita mendapatkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, untuk jalur Naqsyabandiyah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ah, jadi alhamdulillah ya kedua thariqah tersebut dia digabungkan oleh silsilah ke-34 yakni Syekh Ahmad Khatib As-Sambas menjadi thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya alhamdulillah saat ini di bawah bimbingan Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Maslur. Nah, sebelum itu kita akan memulai dari bab wudhu dulu. Ini bab pokok. Karena kalau sewudhu seseorang itu sudah tidak sempurna, mohon maaf, pasti sholatnya sudah tidak sempurna. Kalau wudhunya saja sudah tidak sah, pasti sholatnya saja tidak sah. Oleh karena demikian, setelah ini akan saya paparkan sebuah video cuplikan yang menunjukkan bagaimana pangersa Abaos mempraktekkan wudhu. Adapun nanti mungkin apabila ada yang mungkin kurang jelas dari video tersebut, nanti akan saya coba jelaskan dengan berbagai macam narasi yang telah saya susun. Mari kita simak bersama-sama. Inilah tata cara wudhu dari Pangersa Abaos. Nah, itulah sekiranya cuplikan dari uh, tata cara sholat Pangersa, tata cara sholat, tata cara wudhu dari Pangersa Abah. Ya. Nah, nih, ini narasinya ya.
Berikut adalah urutan melaksanakan wudhu yang dicontohkan oleh Pangersa Abah. Jadi tadi Pangersa Abah mencontohkan setelah membasuh telapak tangan, ya, berkumur sempurna 3 kali dengan tidak tergesa-gesa. Artinya itu airnya benar-benar dimasukkan ke dalam mulut, dan benar-benar dikumur-kumur, ya, dikumur-kumur itu. Nah, baru dibuang 3 kali, paling banyak 3 kali. Itu. Nah, yang kedua, istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Dan airnya itu benar-benar dihirup, ya. Kan tadi sudah dilihat ya, Pangersa Abah mencontohkan ya. Airnya dihirup, dibuang. Bahkan Pangersa Abah pun menganjurkan kalau bisa dikeluar masuk ke dalam hidung, dikeluar lewat mulut. Ya, ini juga saya sendiri masih belum bisa. Baru bisa memasukkan, dan memang kalau air sudah masuk ke hidung itu suka terasa perih jika belum terbiasa. Namun demikian, Pangersa Abah menyampaikan dengan mempraktekkan cara wudhu seperti itu akan menjadi obat anti serangan flu. Nah, ya tadi ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, idza qumtu ila sholati, ketika kamu hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Pertama tadi sudah dicontohkan Pangersa Abah ya. Wa aidiyakum ilal marofi, dari ujung tangan dan ujung dari dan bagian tanganmu. Wa wamsahu biruhusikum, basuhlah bagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan juga kakimu dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Nah, dalam membasuh wajah, pertama membasuhkan air ke wajah ya, lalu mengalirkan air hingga wajah bagian bawah, jadi disapu rata semuanya, semua bagiannya. Yang punya janggut ya, atau nggak punya juga, tetap ya membasuh bagian tubuhnya janggut ya, di dagu, lalu membasuh kedua telinga. Ingat ya, kita dari wajah langsung dibasuh ke telinga. Jadi wajah dan diusap wajahnya langsung ke basuh bagian telinga. Lalu basuh tangan. Nah, kedua tangan mengambil air, kemudian tangan diangkat supaya air mengalir di tangan kanan dari mulai jari-jari telapak tangan sampai ke sikut. Nah, mengalirkan air sembari menggosokkannya dengan pelan ke tangan kanan dengan tangan kiri, begitu pun sebaliknya. Jadi dimulai dari tangan kanan dulu, tangan kiri ambil air, lalu dibasuh. Dibasuhnya mau dari mana? Wa aidiyakum ilal marofi. Sampai dengan melebihi sikut. Jadi dari ujung tangan paling atas ya, sampai dibasuh ke melebihi sikut. Untuk hati-hati. Dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk kepala, Pangersa Abah menganjurkan kita untuk mengusap seluruh bagian kepala, mulai dari bagian depan, kemudian ke bagian belakang. Gitu. Dianjurkan oleh Pangersa Abah seperti itu. Bagaimana kalau perempuan? Ya, menyesuaikan saja. Kalau memang memungkinkan untuk melakukan itu, silahkan. Kalaupun tidak, mungkin apalagi berwuduknya di tempat yang umum, misalnya nggak bisa buka jilbab sepenuhnya, ya disesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Tapi kalau memang bisa untuk mengusap seluruh bagian kepala, maka itu lebih diutamakan. Nah, praktek memasuk kaki. Nih, kaki ini jangan asal basuh saja, tapi benar-benar dibasuh dengan baik. Dimulainya dari sini ya, ujung kaki sini. Ya, di ujung kaki ada yang kaki, bentuk kaki orang-orang ini kan beda-beda. Ada yang paling tinggi jempolnya, ada yang paling tinggi jari tengah kakinya, beda-beda. Maka dari bagian kaki yang paling panjang itu paling ujung, dibasuh itu semua, diratakan sampai ke dengan melebihi telapak kaki untuk hati-hati. Nah, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini ya, dan kalau bisa sela-selanya kaki ini digosok juga ya, tangan kiri, ya, kaki kanan digosok dengan tangan kiri, kaki kiri digosok dengan tangan kanan. Dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini tayamum. Pengersabah juga beberapa kali sempat mencontohkan kita untuk melakukan tayamum. Tayamum ini dilakukan dalam kondisi darurat apabila air memang sudah tidak ada dan kita meyakini air itu udah nggak ada. Tiba-tiba misalnya di naudzubillah ya, di suatu kota yang kita tinggali, tiba-tiba airnya semuanya mati, tidak ada sama sekali air. Bahkan air galon pun misalnya nggak ada, misalnya aqua pun nggak ada. Nah, itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Ya, kalau air galon
tergantung jumlahnya. Apabila air galon itu memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, misalnya hanya cukup untuk kita untuk minum, dan apabila jika kita menggunakan air galon itu malah membuat kita tidak bisa minum kehausan, maka ya udah air galon itu kita nggak usah pakai. Ya udah kita tayamum saja. Apalagi kalau lagi di mobil ya, di mobil lagi di jalan, kan kita susah itu. Apalagi kalau mobilnya nggak punya toilet, itu kan kita susah untuk wudhu misalnya. Maka tayamum dipersilahkan. Tayamum, nah ini adalah ya pengertiannya. Membolehkan tayamum itu satu keadaan sakit yang bahaya jika terkena air. Kan ada orang sakit, apalagi udah meriang segala macam, kena air tuh kadang justru bisa memperburuk keadaan fisiknya. Maka diperbolehkan untuk tayamum. Nah, ini kan tidak ada air jika ada pun hanya cukup untuk minum. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, ini adalah video pengersa Abah melakukan tayamum. Silakan disimak bersama. Mari kita simak bersama-sama. Nah, nih kesandaran kursi ada. Nah, ini pengersa Abah mencontohkan bagaimana berwudu eh, baik kita di mobil ataupun di pesawat ya. Intinya ini anggaplah posisi kita sedang di mobil dan depan tempat duduk kita kan suka ada juga sandaran orang depan kita atau di pesawat juga gitu. Nah, itu kita jadikan tempat untuk mengambil debu untuk tayamum. Nah, ini contoh dari pengersa Abah. Nah, nah ya itu contoh tayamum dari pengersa Abah. Ya, petunjuk teknisnya ya tadi ya. Ini mungkin akan saya jelaskan kembali. Pertama, tempelkan kedua telapak tangan pada tanah berdebu dengan meregangkan jari jari seraya mengucapkan nawaitu isi pada sholat ini atau yang agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Nah, tadi pengersabah mencontohkan kondisinya bukan di tanah tapi di depan di depan sandaran orang yang ada di depan kita. Ini apabila kita berada di kendaraan baik itu di pesawat ataupun di bus. Yang kedua, kemudian usapan ke wajah dari mulai atas wajah sampai bagian bawah, bagian pinggir sampai kedua telinga diusap dengan kedua tangan. Cara mengusapnya ini sama dengan cara kita mengusap air wudhu. Seperti tadi dicontohkan juga. Nah, kemudian tempelkan lagi kedua telapak tangan kanan ke tanah berdebu, lalu usapkan telapak jari-jari tangan kiri ke punggung tapak kanan. Nah, tadi oleh pengersabah saya kira sudah cukup jelas ya cara mengusapnya. Nah, seperti itu. Seperti itu yang dicontohkan oleh pengersabah. Oke, kita belajar sholat khusyuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, inilah rincian sanat sholat khusyuk kita. Jadi kalau misalnya kita mengamalkan sholat awas, itu cara sholat kita itu punya sanatnya itu ya. Aba Awas belajar dari Aba Anom dari Aba Sepuh dari Sulaiman. Terus ini sanatnya nih sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kita meyakini pasti setiap ahli silsilah ya, ahli silsilah keempat pasti mencontohi ahli silsilah ketiga, ahli silsilah kelima pasti mengikuti cara sholatnya ahli silsilah keempat, ahli silsilah keenam pasti mencontohi cara sholatnya ahli silsilah kelima, ahli silsilah ketujuh pasti mencontohi cara seterusnya terus pulang sampai ke dengan silsilah 38 yang pasti mencontohi silsilah ke-37 yakni pengarsa Abah.
pangarsa abah. Nah, ini adalah beberapa video yang akan saya tampilkan gerakan sholat pangarsa abah. Ini waktu mengimami tarawih di pesantren peradaban dunia Jakarta. Mari kita simak bersama-sama. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Sebelumnya saya mohon ikhwan akhwat sekalian untuk memperhatikan ya, perhatikan bagaimana pangarsa abah berdiri tegak dan juga lihat ya posisi tangan pangarsa abah ini ya di bawah pusar. Mohon Iwan awat sekalian untuk diperhatikan mulai dari cara rukuknya, sujudnya segala macam, diperhatikan detailnya dan kemudian dipraktekkan di rumah masing-masing. بحجارة من سجيل فجعله كعسف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Nah, ini lihat posisi ya, diperhatikan posisi kakinya seperti apa ya, posisi duduknya tuh terlihat jelas ya. Nah ya itu adalah contoh sholat dari pangarsa abah, itu videonya. Untuk mungkin nanti teknis penjelasannya seperti apa, mungkin mohon maaf tidak bisa disampaikan sekarang karena waktu saya juga ternyata terbatas. Jadi insya Allah akan saya lanjutkan lagi penjelasannya tentang. Jadi kita sore hari ini baru menyelesaikan pembahasan tentang cara berwudu, tayamum, dan tadi kita sudah melihat juga praktik sholat dari pangarsa abah. Untuk selanjutnya, insya Allah kedepannya kita akan mulai menjelaskan tentang bagaimana pangarsa abah sebelum sholat ya, niat sholatnya ketika mana ya, posisi ketika azan seperti apa ya itu. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allah berkahi dengan istiqomah mengamalkan amalan ajaran pencipta kesucian jiwa, berkah karomah pangarsa abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.